Pagi ini kita sudah bersama dengan Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem, dan juga Arief Budiman, Ketua KPU 2017 sampai 2022 yang sudah bergabung di studio Kompas TV. Mbak Titi, Mas Arief, selamat pagi. Pagi. Terima kasih. Kita bahas dulu soal ini. Ini sudah pukul 10:30, Mas. Masih ada 2 provinsi, Papua dan Papua Pegunungan. Kira-kira akan selesai nggak? Kalau lihat proses ya biasanya udah selesai nih, bisa selesai. 2 provinsi lagi kan bisa selesai. Cuma saya tidak tahu apakah ini yang sekarang sedang berlangsung Papua Pegunungan ya? Ini belum, tadi belum update jam 10 di KPU itu belum mulai rekapitulasinya. Nah, yang perlu kita pastikan lebih dulu ini 2 provinsi tersebut sudah tiba di KPU belum? Ini nanti mungkin kan ada teman-teman Kompas yang di lapangan ya. Kita pastikan dulu apakah 2 provinsi ini sudah tiba belum. Nah, kalau mereka sudah tiba, yang kedua adalah kesiapannya. Karena ini pengalaman kami tentang teman-teman yang datang, jangan-jangan timnya udah datang tapi dokumennya belum siap, misalnya begitu loh. Jadi kita perlu pastikan itu teman-teman yang di lapangan bisa memberikan informasi ke kita, apakah timnya sudah datang penuh. Penuh itu maksudnya jumlahnya udah quorum misalnya gitu ya. Tim dari masing-masing provinsi, kemudian apakah dokumennya juga lengkap sehingga siap untuk dibacakan. Lengkap itu memang dokumen yang sudah selesai diplenokan di provinsi masing-masing. Oke. Jadi bukan kalau salinan mungkin kita semua bisa dapat gitu ya. Tapi kalau dokumen yang sudah memang lengkap dan siap untuk dibacakan, nah kalau ada perkiraan saya akan selesai. 2 provinsi mungkin sore udah selesai ini. Memang ada pernah kejadian, Mas, ketika pleno dia nggak siap dengan dokumen yang harusnya dia bacakan? Bisa saja, kita kan tidak tahu ya, mereka bawa dokumen kan dari provinsi masing-masing. Tiba-tiba timnya sebagian udah di kantor KPU, sebagian lagi di luar. Kebetulan dokumennya dibawa oleh teman yang lagi di luar, misalnya kayak gitu-gitu deh. Ini harus dipastikan begitu, kalau sudah lengkap semua, siap. Perkiraan saya bisa selesai sore. Ya. Kalau memang hanya 2 provinsi, tidak perlu ada yang lain. Nah, kalau sore selesai, kemungkinan 1-2 jam berikutnya sudah bisa dibuka pleno untuk penetapannya. Oke. Nah, jadi biasanya setelah selesai semua, KPU menyiapkan dokumennya ya, sebagai bagian dari berkas administrasi lah untuk ditandatangani, baik ditandatangani oleh para komisioner dan para saksi yang hadir. Nah, ini juga perlu kita sampaikan dan kita ingatkan ya, biasanya yang hadir di sana itu kan saksi partai politik, saksi capres ya. Tapi DPD itu jarang yang hadir. Nah, dan memang kalau semua hadir mungkin nggak cukup juga ya. Karena DPD itu memang selesai rekapnya di provinsi ya. Di sini cuma dibacakan aja, tapi kan itu selesai per provinsi. Iya. Tapi setelah dilakukan penetapan, mereka juga akan menerima salinannya. Oke. Nah, DPD yang tidak ada di situ, ya mungkin pada hari berikutnya baru bisa ngambil, baru bisa dapat salinannya. Nah, kalau mereka dekat dulu, mungkin ada 4 kalau nggak salah, 4 saksi DPD ya yang hadir di sana dan kita berikan salinannya. Nah, ini sebagai pengingat saja bahwa semua peserta pemilu berhak untuk mendapatkan salinan penetapan hasil pemilu. Karena dokumen itulah nanti yang akan digunakan untuk kalau misalnya ada sengketa yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Oke. Mbak Titi, yakin nggak nih kelar? Kalau dari sisi teknis ya, ini hanya ada 2 provinsi, kursinya juga sedikit dalam 1 dapil. Saya kira kalau hitung-hitungan di atas kertas ya mestinya bisa tuntas. Apalagi kan 20 Maret itu hitungannya sampai jam 24 nanti ya. Tetapi ini bergantung penuh pada penyelesaian di provinsi. Ini kan agak akhir. Dan dari Tolikara dibawa ke Jayapura, apakah semua residu rekap di provinsi itu sudah tuntas ataukah masih menyisakan persoalan yang kemungkinan nanti akan terulang di rekap nasional. Nah, kalau kemudian persoalan itu belum tuntas, residunya masih ada, bisa ada potensi akan berlarut-larut. Potensi molor itu masih ada. Meskipun dalam konteks politik
sangat mungkin ada negosiasi-negosiasi untuk menyelamatkan agar tidak melampaui deadline begitu ya 20 Maret. Ini kan yang dihitung itu jangan lupa ada beberapa, ada presiden dan ada pemilu legislatif. Ya. Kalau presiden itu relatif smooth ya. Tapi kalau Papua pegunungan ini kan ada noken. Nah, di dalam banyak proses rekap biasanya noken itu menimbulkan kompleksitas tersendiri di dalam proses rekapitulasinya. Dan yang saya ikuti karena saya mengikuti proses rekap di KPU 2014-2019, yang sering ditemui itu kalau rekapitulasi Papua adalah tidak sinkronnya antara data pengguna hak pilih dengan suara sah dan tidak sah. Jadi menyinkronkan itu di tingkat nasional kan berarti memang butuh kehati-hatian. Jadi kalau itu semua sudah mampu dituntaskan di provinsi, dan tadi juga di provinsi ini kan bahkan harus ada yang dari Tolikara dibawa ke Jayapura untuk menuntaskan. Nah kalau itu semua bisa selesai dan semua peserta pemilu bisa menerima begitu ya, tidak lagi membahas ulang di tingkat nasional, dia bisa tuntas di hari ini. Nah ini yang kemudian kita belum tahu karena kan juga belum dimulai ya, setahu saya belum dimulai sekarang. Karena memang Papua itu ya kenapa mereka molor kan bukan sekedar molor. Ternyata ada persoalan soal suaranya sendiri, ada persoalan penyelenggara pemilunya, nah dan juga ada persoalan soal penerimaan peserta pemilu. Nah ini yang kita lihat nanti bagaimana bergulirnya di KPU, tetapi penting untuk memastikan tanggal 20 tuntas karena ini bukan hanya soal legalitas di atas kertas, tetapi juga legitimasi penerimaan publik dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Yang bahaya itu adalah eksesnya. Jadi kalau dia terlambat, dia mudah sekali dipolitisasi sehingga menimbulkan spekulasi dan keraguan soal kredibilitas pemilu. Dan ini belum pernah terjadi ya, di eranya Pak Arief hasil ditetapkan tanggal 21 Mei, deadline-nya 22 Mei. Artinya H-1 begitu sudah tuntas. Nah sekarang justru pada hari H, walaupun memang limitnya adalah hari ini, tetapi prosesnya kan sudah jam ini kita juga belum tuntas belum begitu. Kepastian sebetulnya. Iya. Kita perlu update informasi dari teman-teman Kompas yang di lapangan ya, yang di gedung KPU maksudnya. Apakah dua hal tadi itu, timnya sudah lengkap tiba di KPU, lalu dokumennya juga siap untuk dibacakan, untuk direkap di tingkat nasional. Ini kan harusnya jam 10 ya Mas ya, dimulai rekapitulasinya. Kemarin juga waktu penghitungan Jawa Barat, terlambat juga nih sebenarnya rekapitulasinya. Nah ini tuh memang karena faktor dari tadi dokumen yang nggak lengkap itu atau ada faktor lain sih Mas? Saya nggak tahu ya, saya dulu selalu mengupayakan begini, kalau kita membuat jadwal mulai jam 8 misalnya, maka sebelum jam 8 semua harus sudah siap. Itu. Jadi saya nggak pernah molor gitu ya. Sebetulnya saya mengikuti proses rekap di tingkat nasional ya. Kan ada beberapa selesai jam 1, bukan selesai, sampai dengan jam 1 dini hari, sampai dengan jam 2, bahkan sampai dengan jam 3. Tetapi memulainya agak siang atau terlalu siang. Menurut saya sebaiknya kan bisa saja dimulainya lebih awal sehingga tidak perlu menyelesaikan sampai dengan dini hari. Kecuali memang hari terakhir ya, itu ya harus kamu tuntaskan semua gitu ya. Nah, kalau itu bisa berarti ini ada persoalan juga dong soal manajemen rekapnya sendiri ya. Kan kalau dibagi dua panel, paralel itu kan mestinya dia bisa sinkron gitu. Iya, mestinya sih bisa memanage waktunya bisa lebih baik lah ya gitu ya. Tapi ini kan sudah hari terakhir, iya, kita ini sudah lewat mau bicara. Catatan juga sebenarnya untuk penghitungan di 5 tahun lagi ya Mas. Ini manajemen waktunya yang harus diatur karena kan sebenarnya masyarakat juga menunggu-nunggu nih gitu, kok jam 10 belum ada gitu. Sebenarnya sih ada beberapa persoalan ya. Satu soal supervisi terhadap daerah. Jadi seharusnya ini kan dalam banyak hal pemilu yang sekarang itu lebih punya modalitas atau insentif untuk belajar dari pemilu eranya Pak Arief Budiman. Regulasinya tidak berubah dan mereka lebih punya gambaran soal proses yang akan berlangsung seperti apa. Dan penyelenggara pemilunya juga orang-orang yang menjadi bagian dari pemilu terdahulu. Nah, tapi nampaknya memang ada supervisi yang agak kedodoran ke daerah di dalam memonitor progres-progres di daerah dan
mengambil langkah-langkah strategis di dalam merespon hambatan-hambatan yang terjadi. Yang kedua itu memang ini soal kepemimpinan ya. Jadi bagaimana kemudian pengelolaan forum, mengelola keberatan dan juga memastikan misalnya target-target itu bisa tercapai, itu memang menjadi tantangan tersendiri. Ya. Nah yang terakhir saya kira ini nasional itu kan respon dari proses yang ada di bawahnya. Jadi ketika ada ketidakpuasan di tingkat provinsi yang masih menyisakan hal-hal yang belum tuntas, ya memang ada cara lain, misalnya pergi ke Bawaslu atau menyimpan itu untuk Mahkamah Konstitusi. Tetapi peserta pemilu pasti akan menyampaikannya di rekap nasional. Setidaknya itu menjadi catatan ketika mereka keberatan di Mahkamah Konstitusi, mereka bisa mengklaim, mereka pun sudah menyampaikannya saat rekap nasional. Jadi nah berbagai hal tadi ya akhirnya lagi-lagi ketika rekap nasional bergantung penuh pada integritas dan kredibilitas data itu sendiri, karena kan yang dihitung itu adalah data suara gitu ya. Jadi sejauh apa mereka bisa memastikan kredibilitas dan integritas data itu mampu mereka pertahankan, dan yang kedua kemampuan kepemimpinan di dalam pengelolaan forum, karena itu kombinasi di antara keduanya. Ini menarik kalau Tapi ada catatan penting juga ya menurut saya. Mbak Titi sebutkan tadi, undang-undangnya kan nggak berubah. iya. Maka peraturan KPU mestinya juga tidak berubah. Kalau toh ada, itu sebetulnya penyempurnaan. Satu. Atau yang kedua, karena ada fakta hukum baru. Misalnya karena ada putusan Mahkamah Konstitusi, karena ada fakta-fakta baru, maka itu disempurnakan. Tapi catatan penting saya itu, justru regulasi itu terbitnya terlambat. Dan itu terjadi pada beberapa regulasi yang menurut saya cukup krusial. Ini regulasi yang penting gitu ya. Pertama PKPU tentang pemungutan dan penghitungan suara itu baru disahkan tanggal 18 Desember. Padahal pemilunya Februari. Itu nggak sampai Desember, Januari, Februari, nggak sampai 2 bulan. Yang kedua rekapitulasi. PKPU tentang rekapitulasi itu disahkan tanggal 13, kalau saya tidak salah ingat tanda tangan pengesahannya itu tanggal 12 Februari. Tapi saya baru bisa akses tanggal 13 Februari. Jadi 1 hari menjelang Pemungutan suara. Jadi padahal ini dua regulasi yang sangat penting. Saya dulu mengatakan begini, kalau mau ngecek pemilu ini siap dilaksanakan atau enggak, sekurang-kurangnya 3 hal ini kamu cek. Pertama apa? Regulasinya. Kalau semua regulasinya udah siap, undang-undangnya udah siap, pokoknya semua udah siap, peraturan KPU-nya udah siap, juknis-juknisnya udah siap, maka kita lihat yang kedua. Yang kedua apa? Ya tentu SDM-nya. Nah ini juga waktu saya belum pensiun ini, itu saya memberi masukan betulnya. Janganlah rekrutmen penyelenggara pemilu dilakukan di masa tahapan. Nah ini kan semua penyelenggara pemilu provinsi dan kabupaten itu direkrut di masa tahapan. Jadi pekerjaan mereka bertumpuk. Yang menyelenggarakan tahapan sekaligus rekrutmen SDM-nya. Bagaimana kita melatih SDM dengan baik kalau dia direkrut seharusnya langsung menjalankan tahapan. Masih diberi pelatihan, itu tentu tidak maksimal. Jadi regulasinya cek siap apa enggak, SDM-nya cek siap apa enggak. Ternyata SDM-nya kan baru direkrut secara berjenjang. Dulu terjadi ketika saya pilkada 2020, itu sebagian itu direkrut di situ. Nah, yang ketiga tentu anggarannya. Ada regulasinya, ada orangnya. Kalau tidak didukung anggaran, itu ya nggak bisa jalan gitu kan. Tapi kan anggaran yang sekarang 3 kali lipat. Anggaran untuk pemilu 2024 itu sangat lebih dari cukup gitu kan. Lalu dengan semua dukungan ini, kenapa regulasinya nggak berubah? Kemudian SDM-nya, mereka punya kekuatan penuh lah untuk merekrut SDM-nya itu. Anggarannya berlipat. Tapi banyak catatan. Saya tidak mengatakan bahwa era saya lebih baik dari sekarang ya, karena itu sangat subjektif tentu ya. Tapi saya melihat banyak catatan atas penyelenggaraan pemilu yang sekarang. Gitu. Oke, kalau Mas Arief punya catatan, Mbak Titi, apakah artinya ini kita keburu-buru ngegelar pemilunya dan apakah memang pemilunya lebih dinamikanya lebih tinggi dibanding 2019? Mbak Titi jangan dijawab dulu, kita akan jeda sejenak. Saudara, Breaking News Kompas TV akan segera kembali.
Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kembali melanjutkan rekapitulasi hasil pemilu 2024 hari ini. Jam 10 pagi seharusnya KPU sudah kembali melanjutkan rapat pleno rekapitulasi suara nasional untuk 2 provinsi, yakni Papua dan Papua Pegunungan. Hingga kini total ada 36 provinsi yang sudah rampung. Sesuai dengan hasil rekapitulasi per Selasa malam kemarin, Saudara, pasangan Prabowo Gibran unggul di 34 provinsi, sementara pasangan Anies Muhaimin unggul di 2 provinsi. Jelang pengumuman hasil rekapitulasi pemilu 2024, Polres Jakarta Pusat menyiagakan personel di 3 titik, yaitu di KPU, Bawaslu, dan DPR RI. Siang nanti rencananya masa akan mulai bergerak menuju gedung KPU. Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan strategi pengamanan jika masa bergerak dari KPU ke titik lain. Adapun pengalihan arus lalu lintas di ruas Jalan Imam Bonjol atau jalan di depan gedung KPU sudah ditutup sejak beberapa hari kemarin. Sementara untuk ruas jalan lain, belum ada rekayasa lalu lintas yang ditetapkan. Nantinya, rekayasa lalu lintas akan berjalan sesuai pergerakan massa. Metro Jaya yang di backup penuh oleh Kodam Jaya juga dari Korbrimob Polri, selaku Satgas Pusat, menyiagakan 3.500 personil untuk melakukan pengamanan pada objek KPU, Bawaslu, dan juga di DPR yang rencana siang nanti akan ada beberapa elemen masyarakat menyampaikan aspirasinya baik dengan tema terkait dengan pro ataupun yang kontra. Sehingga kami menyiagakan terkait dengan pola-pola pengamanan tentunya agar kedua elemen masyarakat ini tidak gesekan dan juga bisa berjalan dengan aman dan lancar sampai dengan nanti menjelang berbuka puasa. Kita akan kembali melihat situasi langsung di kantor KPU Jakarta. Jurnalis Kompas TV Dian Silitonga sudah siap dengan laporannya. Dian, ini pertanyaannya nanti juga akan sama dan nanti juga kita akan update dari luar KPU, ada Asri Gunawan. Tapi saya akan ke dalam terlebih dulu, Dian. Jadi apakah sudah dimulai rapat rekapitulasinya pada pagi hari ini? Belum dimulai sampai dengan saat ini, Pak Skalis. Tadi informasi yang saya terima bahwa KPU Papua Pegunungan ini masih melakukan verifikasi atau pengecekan data sebelum akhirnya nanti siap untuk mempresentasikan hasil rekapitulasi di tingkat provinsi untuk kemudian dirapat plenokan, tentu saja di tingkat nasional. Jadi sampai dengan saat ini belum dimulai meskipun memang dijadwalkan akan dimulai. Oke, tampaknya ada kendala koneksi dengan kantor KPU. Dian Silitonga ada di dalam tadi, tapi nanti kita akan update kembali dari sana. Sekarang kita akan pantau terlebih dulu kondisi dari luar gedung KPU. Ada Asri Gunawan di sana. Asri, apakah sudah ada massa yang berkumpul di depan KPU, lalu juga pengamanannya seperti apa? Sejauh ini belum ada massa berkumpul ataupun juga hadir di depan gedung KPU ini, Pak Skalis dan saudara. Sejauh ini memang diprediksi oleh polisi bahwa massa ini kebanyakan akan hadir setelah pukul 12 siang atau setelah sholat zuhur nanti. Ini berkaca pada beberapa hari sebelumnya karena memang sudah ada masa atau unjuk rasa yang dilakukan di sebelum hari ini, di sebelum hari pengumuman hasil rekapitulasi pemilu 2024. Dan kalau terkait dengan pengamanan seperti yang sudah disebutkan tadi juga di paket pengantar bahwa memang ada sejumlah personel Polri yang diturunkan, yakni 3.500 personel yang diturunkan, ini untuk di 3 titik di KPU RI, kemudian di Bawaslu dan juga di DPR RI. Terkait dengan pergerakan massa, memang belum ada informasi yang lebih detail apakah nanti massa akan bergerak dari gedung KPU menuju Bawaslu ataupun juga dari Bawaslu menuju KPU atau titik-titik lainnya. Ini belum ada informasi persisnya nanti akan seperti apa pergerakan massa, tapi yang jelas pengamanan dan juga strategi sudah disiapkan oleh Polri untuk mengantisipasi terjadinya gesekan dari
masa aksi. Karena memang kalau dilihat dari unjuk rasa yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, ini ada masyarakat ataupun juga elemen massa yang pro dan juga ada yang kontra. Nah ini ada sejumlah antisipasi ataupun juga strategi antisipasi yang dilakukan agar tidak terjadi gesekan antara massa yang pro dan juga massa yang kontra. Kemudian untuk arus lalu lintas sendiri yang baru ada diterapkan rekayasa lalu lintas ataupun juga pengalihan arus lalu lintas ini baru di Jalan Imam Bonjol atau di ruas jalan di depan gedung KPU RI. Ini dilakukan penutupan sejak beberapa hari lalu dan sejak pagi tadi ini sudah ada pembatas, sudah ada kawat berduri juga yang dipasang sehingga memang tidak bisa dilintasi karena memang titik ataupun juga di ruas jalan ini menjadi titik di mana massa aksi berkumpul dan berunjuk rasa sehingga memang dilakukan pengamanan agar tidak terganggu, tidak mengganggu pengguna jalan lainnya juga. Sementara untuk di jalan-jalan lainnya ini belum ada pengalihan arus lalu lintas karena memang belum terjadi eskalasi di tempat-tempat atau di titik-titik lainnya sehingga kalaupun ada pergerakan dari massa ataupun juga situasi sudah tidak kondusif dan memerlukan pengalihan arus lalu lintas maka akan diterapkan di beberapa titik lainnya selain di depan gedung KPU RI. Kemudian untuk pengamanan juga diperketat, tadi sudah disebutkan untuk mengantisipasi adanya gesekan antara elemen massa ataupun juga dengan pihak-pihak lainnya. Dan untuk masa aksi tadi seperti yang sudah saya sebutkan ini diprediksi akan tiba di gedung KPU RI untuk berunjuk rasa setelah pukul 12 siang. Dan memang sampai saat ini pun kami belum melihat kehadiran dari masa aksi sehingga memang personel Polri ini masih melakukan sejumlah persiapan. Kalau tadi pagi apel, kalau sekarang ini melakukan penyisiran begitu. Dan juga ini sudah terlihat ada beberapa personel dari TNI juga. Artinya nanti akan ada personel gabungan begitu yang bekerja sama untuk mengamankan dan juga menjaga ketertiban di kawasan gedung KPU RI. Paskalis. Oke, belum ada massa saat ini, lalu juga tadi sudah ada penutupan jalan karena dikhawatirkan akan ada massa yang lebih banyak datang nanti siang. Terima kasih Asri Gunawan. Kita langsung menuju ke KPU Dalam, Dian Silitonga yang tadi sempat terputus. Dian, tadi laporan Anda menyatakan bahwa belum dimulai karena belum ada yang hadir. Bisa diupdate kembali, Dian? Ya betul, Paskalis saya sampaikan kembali bahwa sampai dengan saat ini proses rekapitulasi belum dimulai, tidak sesuai dengan jadwal yang sebelumnya dijadwalkan akan dimulai pukul 10 pagi. Nah, hal ini karena Provinsi Papua Pegunungan yang sudah tiba di gedung KPU RI Jakarta Pusat masih melakukan verifikasi atau pengecekan data atau mengecek kesiapan untuk kemudian mempresentasikan penghitungan suara di tingkat provinsi supaya bisa dirapat plenokan. Jadi nanti prinsipnya setelah selesai verifikasi maka rekapitulasi ini akan segera dimulai. Kita belum tahu nanti pukul berapa kemudian KPU Provinsi Papua Pegunungan siap untuk menyampaikan hasil rekapitulasi suara di pleno terbuka. Nah, kemudian selain Papua Pegunungan, Provinsi Papua ini juga masih ditunggu kehadirannya karena informasi yang kami terima masih dalam perjalanan untuk sampai di gedung KPU RI Jakarta Pusat. Nah, tentu saja kita akan menunggu nanti tepatnya pukul berapa rekapitulasi akan dimulai. Biasanya ini akan dibuka dalam 2 panel Paskalis supaya mempercepat proses rekapitulasi, tapi tentu ini nanti akan menyesuaikan. Kalau sampai rekapitulasi Papua Pegunungan, Provinsi Papua belum juga hadir, maka nanti yang dibuka hanya akan 1 panel saja. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa hari ini merupakan tenggat waktu terakhir KPU untuk menetapkan pemilu dan yang menjadi penentu terakhir ini adalah penghitungan Provinsi Papua Pegunungan dan juga Provinsi Papua, sehingga memang perlu kita kawal bersama nanti perolehan suaranya baik itu di Pilpres maupun juga di Pileg 2024. Tapi prinsipnya tentu KPU sudah bersiap untuk melakukan rekapitulasi, hanya saja belum dimulai sampai dengan saat ini. Paskalis. Oke, jadi Papua Pegunungan sudah di KPU, tapi sampai saat ini Papua yang belum juga hadir di kantor KPU. Terima kasih Dian. Nanti kita update lagi dari kantor KPU Jakarta. Ini tadi saya sebenarnya mau nanya soal dinamika politik, tapi saya jadi penasaran karena laporan ini Mbak Titi ke Mas Arief. Ini katanya Papua Pegunungan sudah di KPU tapi lagi verifikasi data. Sebenarnya kalau nih Mas diundang nih, memang sebelumnya nggak ada woro-woro ya? Siap dulu ya semuanya karena kita mau rekapitulasi nasional gitu. Ini gimana sih sebenarnya prosesnya? Nah itu makanya tadi pertanyaan saya kan 2. Timnya sudah datang belum? Ternyata kan baru Papua Pegunungan. Papua Induk belum. Yang kedua, dokumennya siap tidak. Nah biasanya kan begini,
rekapitulasi di provinsi selesai dulu. Ketika mereka sudah selesai rekapitulasi, mereka pun juga harus mempersiapkan dokumen administrasinya. Untuk ditandatangani para komisionernya dan ditandatangani saksi di tingkat provinsi. Nah kalau sudah selesai semua lengkap, dimasukkan dalam amplop dibawa ke rekap nasional. Nah saya mendengar informasi ini kan mereka berkejaran dengan jadwal penerbangan menuju Jakarta. Kemungkinan ya, jadi saya nggak bisa memastikan juga ini. Kemungkinan begitu selesai rekap langsung berangkat. Sehingga mungkin dokumen belum ditata, belum dipersiapkan dengan rapi. Oke. Cuma saya nggak tahu tadi istilah yang Makanya dokumen digunakan. harus disegel ya di depan para saksi dan lain sebagainya. Ya makanya kalau sudah tuntas semua mestinya sudah Karena selesai. istilahnya ini tadi lagi Di tingkat verifikasi nasional, data tingkat begitu ya Mas? Nah itu yang saya nggak tahu dimaksud verifikasi data seperti apa. Ini tapi kalau verifikasi gini Mas Arief, sesuai aturannya harusnya ketika mereka datang sudah siap. Siap sudah untuk dibacakan di rekapitulasi. nasional. Oke. Mbak Titi, ini sampai charter pesawat loh Papua Pegunungan dan Papua. Tapi masih ternyata sampai hari ini ada masalah dan kendala sampai pada pukul 10.53 ini belum juga dimulai. Ya, salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu itu efektif dan efisien. Kalau untuk sesuatu yang force major di luar kendali, ya itu memang dimungkinkan karena suara rakyat jangan sampai diabaikan. Tetapi kalau itu konsekuensi dari mismanagement, yang rugi itu bukan hanya pemilih dan juga negara ya, tetapi juga kita para pembayar pajak yang menghendaki penyelenggaraan pemilu itu berjalan dengan prinsip efektif efisien. Walaupun katanya don't give price tag on democracy ya, jangan kasih label harga pada demokrasi. Tapi prinsip efektif dan efisien terkait pertanggungjawaban terhadap dana publik begitu. Nah ini menurut saya makanya evaluasi itu jadi penting. Jangan sampai karena kita selesai pemilu langsung bersigap untuk pilkada. Hal-hal yang menjadi berbagai mewarnai proses dan dinamika terkait dengan kinerja penyelenggara, praktik kompetisi yang jurdil itu menjadi abai kita lakukan evaluasi dan kemudian catatan untuk perbaikan. Jadi kalau misalnya contoh ya, beberapa saya catat kita tidak mengelola pemilu kita itu dengan prinsip efektif efisien tadi, tapi cenderung boros karena ekses dari ketidakprofesionalan penyelenggara. Ini harus terbuka disampaikan. Contoh, ini selalu kita ulang, distribusi logistik lebih awal di Taipei. Akhirnya pendekatannya dinyatakan sebagai surat suara rusak dan pengadaan baru, distribusi baru. Berapa uang negara yang lepas atau hilang untuk itu? Manipulasi data DPT oleh PPLN Kuala Lumpur menyebabkan pemungutan suara ulang. Akhirnya sewa gedung satu World Trade Center itu katanya 1,5 juta ringgit setara dengan 4,9 miliar. Karena ketidakcakapan dan kecurangan penyelenggara. Jadi bagi saya sih bukan hanya soal pemidanaan pelanggaran pemilu yang harus dilakukan. Tetapi juga perlu misalnya selesai ini ketika misalnya jeda kita sudah cukup. Dilakukan audit investigatif, audit kinerja terhadap keuangan negara supaya kita belajar di masa depan tidak bermain-main dengan penyelenggaraan pemilu. Kenapa ini semua bisa terjadi? Selalu kita bahas kalau kita mau pemilunya jurdil ada satu syarat yang tidak boleh dilanggar. Jangan utak-atik integritas, kemandirian dan mempertaruhkan kapasitas penyelenggara. Ketika proses seleksi orientasinya bukan lagi kelompok, bukan lagi misalnya ormas, apalagi kepentingan partisan. Yang harus kita cari itu penyelenggara yang profesional, yang kredibel, yang juga mandiri. Nah kalau kemudian kita bertoleransi terhadap prasyarat-prasyarat tadi, ya jangan kaget kalau kemudian yang ditemui persoalan-persoalan seperti hari ini. Rekrutmen itu memang menjadi catatan ya. Saya kira saya, Pak Arief dan banyak kelompok masyarakat sipil sudah teriak-teriak dari saat seleksi ya. Dan ini masalah yang sebenarnya bisa kita prediksi ketika kita menemukan ketika verifikasi parpol kan sudah ada kecurigaan soal manipulasi di dalam pelaksanaan verifikasi. Melibatkan siapa? Penyelenggara. Kalau kemudian urusan itu saja mereka bermain-main, pada waktu itu saya ingat Pak Hadar, ketika verifikasi partai saja mereka bermain-main, mereka tidak akan takut untuk bermain-main soal suara. Nah ini makanya saya pendukung hak angket ya, bukan apa-apa, ini harus dievaluasi.
Kita tidak boleh lupa dan kemudian menganggap ini biasa-biasa saja. Justru kalau kita ingin pemilu kita bukan sekedar regularitas, bukan sekedar seremoni, tetapi sesuatu yang bermakna, apalagi yang bayarin kan uang rakyat ya, uang kita semua, maka kita harus serius mengevaluasi, terutama setidaknya dari sisi penyelenggara dan penyelenggaraan. Mas Arief, gimana nih soal ada tanggapankah dari kritik yang disampaikan oleh Mbak Titi ini, terutama untuk SDM berarti ya? Ya, metode, pola, jadwal dan waktu rekrutmen itu mesti menjadi bahan evaluasi yang detail ya sebelum pemilu 2029 nanti. Nah, mudah-mudahan ya era saya dulu, saya ingin seluruh regulasi, seluruh pernak-pernik persiapan pemilu itu sudah selesai sebelum dimulainya tahapan pemilu. Jadi waktu itu kami sudah mempersiapkan draft 19 draft peraturan KPU sebagaimana perintah undang-undang. Tapi kan ternyata juga nggak bisa terlaksana karena nggak sempat dibahas atau tidak pernah dibahas bersama dengan pemerintah dan DPR. Ya, sampailah kemudian itu sudah ada generasi baru dan mereka membahasnya dan ternyata tidak langsung tuntas semua kan. Bahkan ada yang dalam pandangan saya sih itu sangat terlambat. Ditambah lagi dengan rekrutmen. Jadi banyak hal harus dievaluasi dan menurut saya sebaiknya seluruh proses evaluasi dan perbaikannya itu tuntas tidak lebih dari 2 tahun. Karena pemilu itu pasti tahun kelima ini ada pemilu kan. Ya. Nah kalau 2 tahun itu sudah tuntas semuanya, 1 tahun proses rekrutmen, persiapan segala macam, 2 tahun ini menjadi tahapan pemilu. Oke. Nah, gitu. Jadi jangan nanti, kan masih 5 tahun lagi. Tidak, karena 5 tahun lagi itu singkat sekali gitu loh. Jadi jangan sampai nanti masuk di 2 tahun ini baru kita mengerjakan. Baru gerabak-gerubuk ya. Nah, baru mengerjakan itu. Dan ya saya setuju kinerjanya juga harus dicek ini ya. Karena anggarannya sangat besar. Saya melihat banyak hal begitu dimudahkan gitu loh. Yeah. Dimudahkan bukan sekedar untuk memang supaya kinerjanya bagus. Kinerjanya jadi mudah dan lancar. Tapi ada beberapa hal yang saya melihatnya kok ada kecenderungan ya ini berlebih-lebihan gitu. Jadi Masuk anggarannya ya Mas? Iya termasuk anggarannya. Saya ingin satu fakta yang pernah saya temukan adalah ketika tahapan verifikasi administrasi partai politik peserta pemilu kalau nggak salah waktu itu atau verifikasi administrasi pencalonan ya saya agak lupa. Tapi saat itu saya bisa cek sih tahapannya verifikasi administrasi. Tahapan itu sudah berjalan kalau nggak salah 2 minggu. Dari totalnya 1 bulan atau 3 minggu ya. Tapi tahapan itu sudah berjalan. Ketika tahapannya sudah berjalan, BIMTEK-nya baru dilakukan. Sebenarnya loh, ini bagaimana? Gitu. Jadi ini catatan lah ya untuk kita semua. Mungkin teman-teman juga terlalu banyak pekerjaannya sehingga mengerjakan yang ini terlambat. Gitu loh. Tapi ini kan sekali lagi menunjukkan bahwa ya manajemen waktu, kinerja juga harus jadi perhatian kita semua gitu. Tapi jadi evaluasi juga bagi partai politik ya. Karena kan ini rekrutmennya berimbang. Tim selnya dari pemerintah yang menentukan keterpilihan melalui fit proper test partai politik di DPR. Tidak usah alergi sama figur sosok yang independen, yang mandiri. Karena kalau penyelenggara pemilunya independen, mandiri, orientasinya adalah demokrasi. Dia akan menjadi penegak demokrasi. Dia akan berorientasi bagaimana pemilu itu jurdil. Maka dia akan memberi manfaat dan keadilan bagi semua. Tapi ketika kemudian dia satu saja kena intervensi, maka berharap ada orientasi pada keadilan, nilai-nilai demokrasi itu pasti akan rusak. Jadi justru ketika mampu menghadirkan penyelenggara yang mandiri, yang independen, semua diuntungkan. Semua peserta pemilu tidak akan mendapatkan kerugian, pemilih juga akan kemudian mendapatkan pelayanan optimal. Tapi ketika misalnya sudah saling goda, saling rayu, menempatkan misalnya orang-orang yang dianggap bisa, sebenarnya tujuannya itu kadang-kadang ingin mengamankan gitu. Nah ketika sudah ada motif itu, ya susah. Karena akhirnya ketika kita sudah bertoleransi dengan kemandirian, dia akan diikuti dengan permintaan untuk mentoleransi hal-hal yang lainnya. Jadi kalau
ini agak ironis ya, ini kan pemilu ke-6. Harusnya kita tidak lagi bicara persoalan prosedural. Kita sudah mulai banyak menagih yang halnya substantif. Bagaimana orang-orang terpilih dari pemilu itu berkontribusi terhadap tata kelola pemerintahan yang anti korupsi, pelayanan publik, penegakan hukum yang lebih baik. Tapi sekarang tuh setback gitu. Hal yang sudah kita capai, sudah melembaga, justru akhirnya seperti ya buyar kembali. Nah ini menjadi harusnya tidak diabaikan pembelajaran bagi peserta pemilu, partai politik dan juga bagi penyelenggara, termasuk kita semua sebagai publik gitu. Apalagi kepercayaan publik di sini paling penting untuk demokrasi. Nah, kalau nih nanti ya Mas Arief, aku akan nanti nanya ke Mas Arief, kalau misalnya nih, ini belum pernah terjadi, amit-amit tentunya batas waktunya terlewati. Nah, ini gimana Mas? Tapi jangan dijawab dulu. Okay. Kita akan jeda sejenak dulu Mas Arief, nanti kita ngobrol lagi. Okay. Saudara, Breaking News Kompas TV segera kembali. Di Breaking News Kompas TV, Saudara, sesuai undang-undang, KPU sedianya mengumumkan hasil rekapitulasi pemilu 2024 hari ini, 20 Maret 2024. Menko Polhukam juga memastikan pengumuman hasil rekapitulasi suara pemilu presiden oleh KPU sesuai rencana.